Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dan tim saya akan mempresentasikan mengenai proyek pemeliharaan dan updating sistem database bidang pendanaan. Perkenalkan tim saya yang beranggotakan saya Ahmad Najib Syafi'i, Saya Ahmad Atta Fadila. Saya Delda Simaulia. Dan saya Fribian Yusuf. Berikut adalah latar belakang mengenai dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Poin pertama, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Poin kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 PMK 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Poin ketiga, Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Berikut adalah maksud dan tujuan pekerjaan. Maksud dari proyek kami adalah melakukan pemeliharaan sistem database pada bidang yang diantaranya meliputi data talangan, tanah, poin kedua ada updating data dan informasi dana talangan tanah dan penyerahan tanah dan piutang dana bergulir. Di poin ketiga pengembangan sistem dan tujuan informasi dari untuk permohonan rekonsiliasi nilai dana talangan tanah dan menyediakan sistem database pendanaan. Di poin keempat pengembangan sistem informasi untuk permohonan pembayaran dana talangan tanah dan bidang pendanaan. Di poin kelima ada pengujian hasil pekerjaan yang dilakukan. Di poin keenam berikut adalah maksud dan tujuan aplikasi hasil pekerjaan. Maksud dari proyek kami adalah ada pelaporan perkembangan database pada bidang yang sesuai jadwal yang telah ditentukan talangan, tanah termasuk bunga dananya. Poin ke-8 penyusunan buku panduan akhir, penyerahan tanah dan piutang dana bergulir. Solusi yang kami tawarkan, yang pertama adalah memberikan pelatihan kepada karyawan atau pelanggan tentang cara melakukan pemeliharaan database yang baik dan benar. Solusi yang kedua adalah mengembangkan produk software yang dirancang khusus untuk pemeliharaan database. Yang ketiga adalah menerapkan praktik pemeliharaan database terbaik seperti melakukan pemeliharaan rutin, mengelola kapasitas database, dan memastikan keamanan dan privasi data. Yang keempat adalah menawarkan harga yang sesuai dengan layanan yang diberikan. Yang kelima adalah memberikan jaminan bahwa layanan yang diberikan akan berkualitas dan dapat diandalkan. Anggaran yang kami tawarkan senilai 1.382.782.000 rupiah, yang terdiri dari yang pertama biaya transportasi dan akomodasi dengan total 73.500.000 rupiah. Yang kedua, hardware server HPE ProLiant DL380J10 dengan total 444 juta rupiah. Yang ketiga, tim konsultan IT dengan total 60 juta rupiah. Yang keempat, tim personal IT dengan total 105 juta rupiah. Yang kelima, tim sub profesional dengan total 174.282.000 rupiah. Yang keenam, tim pendukung dengan total 70 juta rupiah. Yang ketujuh, biaya maintenance 3 bulan setelah masa pemakaian, total 6 juta rupiah. Yang ke-8, biaya pengembangan sistem database dengan total 450 juta rupiah. Jadwal tahapan pelaksanaan. 1. Pengembangan sistem informasi bulan pertama hingga bulan ke-7. 2. Pembaruan data bulan kedua hingga bulan ke-7. 3. Pengujian sistem bulan ke-5 dan bulan ke-6. 4. Workshop bulan ke-7. 5. Pelaporan perkembangan pekerjaan bulan pertama, bulan ke-4, dan bulan ke-7. 6. Penyerahan hasil pekerjaan di bulan ke-7. Tahapan-tahapan pekerjaan. 1. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 2. Analisa bisnis proses bidang pendanaan. 3. Penyusunan rencana pengembangan aplikasi.
4. Inventarisasi dan pengelolaan data. 5. Updating atau pembaruan data. 6. Pengembangan sistem. 7. Pengujian sistem. 8. Workshop. Dilaksanakan sebelum penyerahan laporan akhir. 9. Laporan secara periodik. A. Laporan pendahuluan dilaporkan oleh konsultan pada akhir bulan ke-1, banyak 4 set. B. Laporan antar dilaporkan oleh konsultan pada akhir bulan ke-3, sebanyak 4 set. C. Laporan draft final dilaporkan oleh konsultan pada akhir bulan ke-6, banyak 4 set. D. Laporan akhir dilaporkan oleh konsultan pada akhir bulan ke-7, banyak 4 set. 10. Serah terima hasil pekerjaan yang meliputi sistem database dan buku panduan. Penggunaan sistem database sebanyak 4 set. Anggota tim kami terdiri dari Ahmad Najib Syafi'i sebagai tim leader, ahli sistem informasi, S1 sistem informasi dengan pengalaman 5 tahun. Lalu ada Fribian Yusuf, ahli IT programmer, S1 teknik informatika dengan pengalaman 3 tahun. Lalu ada tenaga subprofesional, asisten tenaga ahli, dengan saya sendiri Delda Sima Aulia sebagai asisten tenaga ahli sistem informasi, S1 sistem informasi dengan pengalaman 1 tahun. Lalu ada Ahmad Atta sebagai asisten tenaga ahli IT programmer, S1 teknik informatika dengan pengalaman 1 tahun. Lalu ada Andri Bautista sebagai desain grafis, S1 desain grafis dengan pengalaman 1 tahun. Lalu ada tenaga pendukung, Septian Rojali sebagai administrator, S1 manajemen. Lalu ada Arthur Gunawan sebagai operator komputer, lulusan SMA atau SMK. Metode yang tim kami gunakan yaitu adalah metode waterfall. Metode waterfall ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, dan coding. Yaitu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu adalah analisa kebutuhan. Tahapan kedua, desain database. Tahapan ketiga, ada implementasi database. Tahap keempat, ada pengujian database. Tahap kelima, ada implementasi database. Tahap keenam, yaitu ada pemeliharaan database. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kami. Sekian, terima kasih.